Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 534. Ponselnya sampai jatuh di tempat tidur. Olivia memang menunggunya, tapi menunggunya sambil tidur. Hati Stefan yang gembira tadi jadi agak sedikit kecewa. Dia membawa 2 cincin berlian yang dia beli dari neneknya dan berencana untuk memberikannya pada Olivia malam ini. Namun, wanita itu ketiduran. Stefan duduk di tepi tempat tidur, lalu mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Olivia dengan lembut, dasar tukang tidur. Tidurnya nyenyak sekali. Setelah mencubit wajah Olivia, dia membungkuk dan mencium wajah wanita itu, lalu berpindah lagi ke bibirnya. Kemudian, dia mengambil ponsel wanita itu dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Meskipun istrinya menunggunya sambil tidur, setidaknya menunggu di kamarnya. Itu masih sedikit menghiburnya. Keesokan harinya, ketika bangun-bangun tidur, Olivia dikejutkan oleh sebuket bunga yang besar. Di balik buket bunga itu ada wajah tampan Stefan. Dia mengerjapkan mata. Setelah memastikan bahwa dia sudah terjaga dan orang yang dia lihat benar-benar Stefan, dia mendudukkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah pulang. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi. Hari sudah terang. Kamu lembur sampai pagi dan baru pulang." "Enggak, aku pulang semalam. Ada yang janji mau menungguku sampai pulang, tetapi akhirnya tidur duluan." Olivia tersenyum malu, mengulurkan tangannya dan mengambil karangan bunga yang cantik itu. "Toko bunga sudah buka sepagi ini. Selama aku ingin membelinya, aku bisa membelinya kapan saja." Setelah Olivia mengambil buket bunga itu, Stefan membungkuk dan mencium wajah istrinya yang cantik. Dia bertanya dengan suara rendah, "Bukankah kamu harus memberiku ciuman selamat pagi?" Untuk membeli bunga yang dia berikan untuk Olivia itu, dia menelepon dan kepala pelayan di rumah neneknya, Pak Joni, untuk memerintahkan orang untuk memetik bunga paling cantik di taman rumah mereka. Setelah itu, bunganya dibungkus cantik dan diantar kepadanya. Begitu bangun langsung mendapat buket bunga. Olivia sangat terharu oleh keromantisan Stefan. Dia pun memberi pria itu ciuman selamat pagi dengan murah hati. "Olivia, mau ngomong apa? Ngomong saja." Olivia mengagumi buket bunga itu. "Kamu beli di toko bunga mana? Bunga-bunganya cantik sekali, bahkan lebih cantik dari bunga yang aku tanam di balkon. Aku sengaja memesannya dari satu kebun bunga dan meminta mereka untuk mengantarnya ke sini dengan mobil. Toko bunga belum buka sepagi ini." Setelah mengatakan itu, Stefan menatap Olivia dengan dalam dan menunggu wanita itu menciumnya lagi karena sangat terharu. "Hari ini hari apa? Kamu sampai meminta mereka mengantar buket bunga ini ke sini dengan mobil." Olivia memang terharu, tapi tidak terharu seperti yang diinginkan Stefan. "Memangnya kalau mau kasih kamu bunga harus tunggu hari bagus." Stefan mengeluarkan 2 kotak brokat dan membukanya di depan Olivia. Dia mengeluarkan cincin berlian yang dia ingin berikan untuk Olivia, meraih tangan kiri Olivia, dan memasangkan cincin berlian itu di jari manis wanita itu sambil berkata, "Kita sudah lama menikah, tapi aku masih utang cincin kawin padamu. Aku menebusnya sekarang. Mulai sekarang, kamu harus memakainya setiap saat, terutama di depan Albert. Kamu harus memamerkan tanganmu yang cantik ini, supaya pria itu bisa melihat cincin kawin di jarimu." Olivia terkejut, tetapi dia tidak menolak. Dia membiarkan Stefan memasang cincin berlian di jarinya. Mendengar pesan pria itu, dia tertawa dan berkata, "Pagi-pagi begini sudah cemburu. Pokoknya, kamu harus memakainya sepanjang waktu," pesan Stefan. Dia mengulurkan tangannya lagi dan berkata, "Olivia, pasangkanlah cincin kawin di jariku juga." Olivia meletakkan buket bunga itu, lalu dengan patuh mengambil cincin yang satu lagi dan memasangnya di jari manis tangan kiri pria itu. Bab 535. Olivia. Saat Olivia sedang memasangkan cincin kawin ke jarinya, Stefan berkata lembut, "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita nggak boleh bilang putus atau cerai. Oke?"
Olivia merasa kedua cincin itu sangat cocok dipakai oleh mereka. Dia sedang memuji selera Stefan dalam hati. Pria ini tidak membawanya untuk memilih cincin kawin, tapi bisa memilih cincin yang cocok untuknya. Mendengar perkataan Stefan, dia mendongak untuk menatap pria itu dan berkata, "Aku nggak bisa menyetujui permintaanmu satu ini. Gimana kalau kamu sama dengan Roni? Masa aku nggak boleh bilang cerai?" Pria yang selingkuh harus disingkirkan secepat mungkin, nggak ada gunanya dipertahankan. Stefan awalnya ingin Olivia berjanji padanya terlebih dahulu, agar wanita ini tidak akan meninggalkannya saat dia mengakui identitasnya di masa depan. Tak disangka, Olivia tidak terjebak. Di saat yang romantis seperti ini, wanita ini tetap berpikiran jernih, siapa lagi kalau bukan wanita yang dia cintai. Kalau begitu, dengan syarat aku nggak selingkuh, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh meminta cerai dariku. Kita akan menjadi suami istri seumur hidup. Stefan tidak akan selingkuh. Pria sepertinya kalau jatuh cinta akan mencintai orang itu seumur hidupnya. Karena itu, dia takut Olivia akan meninggalkannya ketika mengetahui bahwa dia adalah tuan muda keluarga Aditama. Apa kamu ada berbuat salah? Olivia bertanya balik, kamu sangat aneh hari ini. Kamu memberiku buket bunga pagi-pagi sekali dan memberiku cincin kawin. Meskipun aku nggak bisa menilai perhiasan, aku tahu cincin ini sangat mahal. Kalau orang bersikap aneh, pasti ada yang nggak beres. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang bisa membuatku marah, makanya kamu ingin menggunakan cara manis ini untuk menjebakku, supaya aku masuk ke dalam perangkap dan nggak bisa perhitungan denganmu. Stefan menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan mengusap rambut Olivia, lalu berkata seolah tidak ada apa-apa. Otakmu ini benar-benar penuh imajinasi. Aku sengaja bersikap romantis padamu, tapi kamu mengira ini jebakan. Aku sayang menebaknya. Melihat ekspresi Stefan tetap tidak berubah, Olivia yang awalnya yakin jadi agak ragu. Kamu benar-benar nggak melakukan sesuatu yang bisa membuatku marah. Stefan bertanya balik, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu marah? Selingkuh. Nggak mungkin. Aku nggak populer di kalangan wanita, melajang sampai tua sampai akhirnya nenekku menyuruhku untuk menikahimu. Kalau nggak, aku mungkin masih melajang sekarang. Aku nggak akan selingkuh seumur hidupku. Dia benar-benar tidak tertarik dengan wanita pada umumnya. Dia juga tidak percaya dirinya bisa peduli dan memiliki perasaan pada Olivia dengan begitu cepat. Mungkin, ini jodoh mereka. Pria mana yang bakal bilang kalau mereka akan selingkuh nantinya saat baru menikah? Semua orang juga ingin hidup bersama pasangannya seumur hidup saat menikah. Stefan terdiam. Lupakan saja. Masih terlalu awal bagi kita untuk membahas hal ini. Kita bicarakan nanti saat kamu benar-benar telah melakukan sesuatu. Aku mau bangun, deh. Olivia cemas, karena kakaknya akan bercerai dengan Roni hari ini. Setelah turun dari tempat tidur dan berjalan 2 langkah, dia kembali, mendorong Stefan ke tempat tidur, memegang wajah pria itu dan mencium bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, aku senang kok mendapat buket bunga dan cincin kawin sepagi ini. Lagi pula, belum lama ini, mereka masih tidur pisah kamar. Pria ini bahkan masih ragu ketika mau memberinya bunga. Olivia sadar, terkadang ada beberapa hal yang tidak perlu diajari pada pria. Mereka bisa melakukannya sendiri. Mereka bisa dengan cepat menyimpulkannya dari pengalaman. Contohnya Stefan. Baik itu mengatakan sesuatu yang romantis, ataupun melakukan sesuatu yang romantis, belajarnya cepat. Olivia melepaskan pria itu dan berbalik badan untuk pergi kamar mandi. Stefan duduk, menyentuh kulitnya yang dicium oleh Olivia dan tersenyum. Dia berkata, bukannya nenek mengajarinya untuk mendorongku, menelanjangiku, dan meniduriku. Namun, wanita itu hanya mendorongnya dan tidak menelanjanginya. Tak lama kemudian, Olivia keluar dari kamar mandi. Stefan masih duduk di ranjang, memperhatikan Olivia berjalan mendekat dan berkata padanya dengan lembut,
aku harus melakukan perjalanan bisnis 2 hari lagi. Berapa hari? Olivia tahu para petinggi di perusahaan besar memang harus sering bepergian. Bab 536. Belum pasti. Kalau urusannya sudah selesai, aku langsung bisa pulang. Kalau begitu, kamu kasih tahu aku di hari kamu mau pergi itu. Aku bantu kamu packing barang, lalu mengantarmu ke bandara. Di kamar Stefan tidak ada pakaian dan barang-barang Olivia, jadi dia hendak kembali ke kamarnya sendiri untuk mandi dan berganti pakaian. Melihat dia hendak pergi, Stefan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Mata hitam pria itu menatap wajah cantiknya dan berkata, "Itu saja." Olivia mengerjapkan mata, tidak mengerti apa yang Stefan maksud. Memang masih mau apa lagi? Dia tidak mungkin mengantar pria ini sampai ke kota tujuan, kan? Memangnya keluarga boleh ikut? Mulut Stefan cemberut. Kalau nggak boleh ikut, aku antar kamu ke bandara boleh, kan? Stefan melepaskan tangan Olivia. Olivia memandangi tangan pria itu, mengerutkan kening dan berkata, "Aku baru saja berpikir akhir-akhir ini komunikasi sama kamu jadi enak, tapi sekarang jadi gini lagi. Ngomong selalu nggak jelas dan aku harus selalu menebak. Aku ini bodoh, nggak bisa menebak maksudmu. Aku mau pergi ganti baju. Nanti sarapan mau keluar atau masak sendiri?" Tanya Olivia sambil berjalan keluar kamar. "Kamu pikir saja sendiri." Mendengar suara Stefan yang terdengar ngambek, Olivia yang sudah sampai di ambang pintu menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap pria itu sebentar, lalu membuka pintu dan keluar kamar. Dia melihat Nenek Sarah dan menyapa wanita itu dengan santai, "Pagi, Nek." "Pagi." Nenek Sarah tersenyum lebar ketika melihat Sonia keluar dari kamar cucunya. Pasangan ini memang belum berhubungan intim, tapi setidaknya sudah tidur satu ranjang. Ini suatu kemajuan. Mereka akhirnya sarapan di rumah. Olivia memasakkan mie untuk Stefan dan Nenek Sarah. Yang sederhana saja. Kring, kring, kring. Ponsel Olivia berbunyi. Dia mengira kakaknya yang menelepon. Dia mengambil ponselnya dan melihat ke layar. Nomor tidak dikenal. Ekspresi di wajahnya jadi berubah masam. Kalau nomor tidak dikenal, biasanya pasti sanak-sanak keluarganya di kampung. Waktu itu setelah Amelia membantu mengusir mereka, orang-orang itu berhenti mengganggu untuk beberapa waktu. Hari ini mulai telepon lagi. Mau apa lagi mereka? Olivia tidak ingin mengangkat telepon itu, jadi dia menolaknya. Namun, orang itu menelepon lagi. Dia menolaknya lagi. Orang itu menelepon untuk ketiga kalinya. Olivia meletakkan sendoknya dengan keras. Stefan dan Nenek Sarah menoleh ke arahnya. Dia mengambil ponselnya, mengangkat telepon itu dan berkata dengan dingin, "Kalian mau apa lagi?" "Olivia, aku ini kakekmu." Mendengar nada suara Olivia yang dingin, raut muka Adi, kakeknya Olivia, juga jadi masam. Dia ingin memaki Olivia, tapi teringat akan situasi cucu-cucunya saat ini, jadi dia menahannya. "Ada urusan. Sikapmu bisa baik sedikit, nggak? Aku ini kakekmu. Aku orang tua. Kamu nggak tahu sopan santun pada orang tua. Apa orang tuamu nggak mengajarimu?" "Maaf, orang tuaku sudah meninggal sejak aku masih sangat kecil, nggak bisa mengajari aku." "Kenapa? Kakek mau mengadu ke orang tuaku. Cepat sana pergi beritahu pada mereka. Papaku itu putra kakek. Aku masih bisa mengharapkan kakek untuk memarahi papaku." Wajah Adi merah karena marah. "Maksudnya kamu suruh kakek cepat mati?" Anak ketiganya dan istrinya sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Anak ini menyuruhnya untuk mengadu pada putranya, bukankah itu menyuruhnya untuk pergi mati? Bab 537. Aku nggak bilang begitu. Kakek yang bilang sendiri. "Kamu di mana? Sudah jam berapa ini? Tokomu masih belum buka juga." "Orang lain sudah banyak penghasilan hari ini," kata Adi. "Stefan, kakekku tiba-tiba peduli dan menanyakan kapan aku bukan toko. Apa matahari terbitnya dari barat hari ini? Kamu coba pergi ke balkon. Matahari mungkin terbit dari barat hari ini."
Kamu harus merekam keajaiban ini. Adi berkata dengan marah. Olivia, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Kakek sedang berbicara denganmu. Om, tante, dan kakek sedang menunggumu di depan pintu tokomu. Cepat buka pintunya. Kami bahkan belum sarapan. Nanti kalau datang, ingat bawakan sarapan untuk kami. Di dekat sana banyak restoran untuk sarapan. Kalau kalian nggak mau makan, tahan lapar saja. Dia tidak sebaik itu, mau membungkus sarapan untuk mereka. Setelah kenyang, mereka jadi lebih punya tenaga untuk memarahinya, dong. Adi sangat kesal menghadapi sikap Olivia. Dia masih ingin memarahi anak itu, tapi ponselnya diambil oleh Bobby. Bobby berkata dengan lembut di telepon. Olivia, ini Kak Bobby. Kami semua sedang menunggumu di depan pintu toko. Kalau bisa kamu lebih cepat datang ke sini. Kami mencarimu karena ada urusan. Aku tentu akan ke sana setelah makan. Oke, kami akan menunggumu, ujar Bobby, lalu menutup telepon itu. Sanak-sanak keluargamu dari kampung itu datang mencarimu lagi. Tanya Stefan ketika melihat Olivia meletakkan ponselnya. Setelah dia diam-diam memberi pelajaran pada orang-orang itu, hidup mereka pasti jadi tidak enak sekarang. Masih saja berani datang menemui Olivia, apa seperti yang dikatakan Reiki. Mereka sudah kehilangan segalanya sampai tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi mereka mengganggu Sonia untuk minta uang. Iya, mungkin semuanya lagi menunggu di depan tokoku, nggak tahu ngapain. Yang jelas, mereka pasti mau menyuruhku menanggung biaya pengobatan nenekku. Itu nggak mungkin. Aku nggak takut meski mereka banyak orang. Neneknya punya banyak anak dan cucu laki-laki yang berbakti padanya. Dia sebagai cucu perempuan yang tidak disukai tidak perlu membayar biaya pengobatan itu. Hidup kakak-kakak sepupunya itu lebih enak daripada dia dan kakaknya. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu ke toko, kata Stefan. Nenek Sarah juga berkata, nenek juga belum pernah bertemu dengan keluargamu, jadi sudah waktunya untuk bertemu mereka. Orang-orang di keluarga Hermanus memang keterlaluan, tapi mereka memiliki hubungan darah dengan Olivia. Bagaimanapun juga, mereka juga keluarga. Melihat Stefan dan nenek Sarah yang langsung ingin menemaninya pergi ke toko seolah ada musuh besar yang datang, Olivia tertawa dan berkata, "Nek, nggak apa-apa. Mereka cuma mau uang. Uangnya di aku. Kalau aku nggak memberikannya, mereka juga nggak bisa apa-apa. Kalau mereka memang sangat miskin sampai benar-benar nggak mampu membayar biaya pengobatan nenekku lagi, walaupun mereka sudah memperlakukan aku dan kakakku dengan buruk dulu, aku akan tetap bersedia mengeluarkan uang untuk membantu, karena mengingat nenekku adalah ibu ayahku. Tapi, kalau mereka punya lebih banyak uang dariku dan hanya nggak ikhlas mengeluarkan uang untuk nenekku, aku nggak akan mau. Dulu, mereka sudah mengambil keuntungan yang banyak dari uang kompensasi yang diberikan atas kematian orang tuaku. Aku nggak habis pikir, apa mereka masih punya hati nurani. Kakek dan neneknya masih belum setua itu, belum sampai di kondisi di mana mereka tidak bisa berjalan sendiri. Juga tidak sakit sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sekarang, baru seperti ini saja. Anak dan cucu mereka ingin dia dan kakaknya yang bertanggung jawab. Nanti kalau mereka benar sudah tua dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, mereka mati pun mungkin tidak ada yang tahu. Dulu waktu orang tuanya masih hidup, setiap kali kakek dan neneknya merasa tidak sehat, orang tuanya lah yang membawa mereka ke dokter, mengeluarkan uang dan tenaga untuk merawat mereka. Namun, neneknya masih bisa bilang pada orang-orang di kampung bahwa orang tuanya tidak baik. Sekarang, bagaimana anak-anak yang mereka sayangi itu memperlakukan mereka? Bab 538. Olivia mencibir dalam hati. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Mereka akan mendapat karma. Apapun itu niat mereka datang ke tokomu, kami akan menemanimu ke sana. Jadi, kamu ada yang bantu kalau sampai berkelahi. Nenek Sarah bersikeras untuk menemani Olivia ke toko. Olivia ingin bilang bahwa dia juga pandai berkelahi,
Tapi dia kemudian berpikir, kalau semua keluarganya dari kampung datang ke tokonya, kalau mereka sampai berkelahi, dia hanya seorang diri, tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Jadi, dia pun tidak mencegah Nenek Sarah untuk menemaninya ke sana. Dia dengar dari kakaknya, Nenek Sarah sangat hebat dalam urusan berkelahi seperti ini. Setelah mereka bertiga selesai makan mie, Olivia hendak membereskan piring. Nenek Sarah langsung melirik Stefan, sehingga cucunya itu langsung berdiri, mengambil piring-piring tersebut dari tangan Olivia dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Olive, kamu jangan terlalu memanjakan Stefan. Nenek Sarah mengajari Olivia, kamu harus menyuruhnya membantumu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah ini rumah. Kalian berdua harus mengurusnya bersama. Meskipun dia lelah bekerja, kamu sendiri juga bekerja dan mencari uang. Memangnya kamu nggak lelah? Jangan membiarkan dia merasa menjadi dewa di rumah ini. Kamu harus menyuruhnya untuk mengerjakan beberapa hal, supaya kamu ke depannya juga bisa santai sedikit. Nek, Stefan sudah sangat baik, kok. Dia juga bantu mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak iparnya yang berengs Asteriska itu yang benar-benar menganggap dirinya dewa setelah pulang kerja. Pria itu menyuruh kakaknya untuk mengerjakan semua hal. Kalau ditanya dia juga punya kaki dan tangan, kenapa tidak mengerjakannya sendiri? Pria itu akan bilang kakaknya hanya di rumah menjaga anak, seharian santai dan masih memintanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pria itu akan menyebut kakaknya malas. Olivia malas membicarakan kakak iparnya yang berengs Asteriska itu lagi. Lagi pula, kakaknya juga akan segera melepaskan diri dari pria itu dan memberikannya pada Yeni. Dia mau lihat, apa Yeni bisa memanjakan pria itu, tidak menyuruh pria itu melakukan apa-apa. Stefan dan saudara-saudaranya itu sudah nenek suruh untuk mandiri sejak kecil. Dia memang sangat baik, tapi nenek takut kamu kasihan dan menganggap dia sudah lelah bekerja, lalu memanjakannya. Olive, nenek beritahu kamu, ya. Pria jadi baik karena kita yang bentuk. Pria jadi malas karena kita manjakan. Olivia tertawa dan berkata, Nenek, apa nenek benar-benar nenek kandungnya Stefan? Kalau dia mendengarnya, dia akan bilang nenek pilih kasih. Nenek bilang begini padamu karena nenek adalah nenek kandungnya. Nenek ingin kalian hidup dengan damai dan saling mencintai bersama. Nenek Sarah secara terang-terangan mengakui bahwa dia memihak pada cucu menantunya. Cucu menantunya satu ini dia yang pilih. Dia tentu harus memanjakan cucu menantu yang dia pilih. Nenek nggak seperti orang tua lainnya, yang nggak mau anak mereka hidup bahagia dan mesra, yang selalu mencari gara-gara dan membuat rumah tangga ribut. Apa gunanya seperti itu? Kalau anak mereka sampai bercerai, apa anak mereka bisa mendapatkan yang lebih baik? Banyak orang menganggap anak dan cucu mereka yang paling baik, kalau bercerai pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Tapi setelah beneran bercerai, bisa jadi anak mereka akan mendapatkan yang lebih buruk, atau nggak bisa mendapatkan pasangan lagi. Ada orang yang punya anak perempuan, sebelum menikah, mereka akan diam-diam mencari tahu sifat pria yang akan dinikahi anak mereka itu. Kalau tahu sifat pria itu nggak bagus, orang tua mana yang rela membiarkan anaknya menikah dengan pria itu? Setelah bercerai, pria itu hanya akan bisa seorang diri seumur hidup. Setelah mereka menyesal dan ingin balikan dengan mantan mereka yang sebelumnya, hehe, sudah terlambat, mantan mereka sudah menikah dengan yang lain. Pikiran nenek Sarah sangat jernih. Dia tidak akan menyusahkan anak-anaknya, juga tidak akan mengizinkan anak-anaknya menyusahkan cucu-cucunya. Bab 539. Ketika nenek Sarah dan Olivia sedang mengobrol, Stefan bisa mendengar obrolan mereka dengan jelas dari dapur. Stefan sudah lama terbiasa dengan neneknya yang pilih kasih pada Olivia. Nenek ingin sekali punya cucu perempuan, menunggu itu bisa terjadi sampai rambutnya sudah ubanan. Namun, dia hanya diberikan 9 cucu laki-laki. Nenek sangat menyukai Olivia. Dia dari awal sudah menganggap Olivia sebagai cucunya sendiri,
Tapi ketika memikirkan cucu perempuannya ini akan menikah dengan pria dari keluarga lain, dia berubah pikiran. Dia berusaha keras agar Olivia bisa menjadi cucu menantunya, sehingga anak ini bisa selamanya menjadi anggota keluarga Aditama. Setelah mencuci piring, Stefan mengelap kompor agar terlihat bersih, lalu mencuci lap yang dia gunakan itu dengan sabun cuci piring. Kemudian, dia mencuci tangannya beberapa kali, baru keluar dari dapur. Olivia bangkit dan membantu mengambilkan jas dan dasinya. Meskipun Olivia masih belum terlalu bisa memasangkan dasi untuk Stefan, dia mau berinisiatif. Jadi, Stefan sangat menghargainya. Setelah mencuci piring, Stefan bisa mendapatkan pelayanan dari wanita cantik. Dia merasa semua itu sepadan. Nenek Sarah juga sangat puas melihat sikap Olivia, yang tahu untuk membalas bantuan Stefan dengan sikap yang manis. Dengan begitu, Stefan akan sangat tergila-gila padanya. Suami dan istri harus sama-sama berusaha untuk menjaga hubungan, dengan begitu hubungan mereka baru bisa langgeng. Kalau hanya satu pihak Fang berusaha dan pihak satunya lagi hanya menikmatinya, suatu hari nanti, pihak yang berusaha juga akan lelah. Setengah jam kemudian, mereka sampai di toko. Pintu toko sudah dibuka, Junia yang membukanya. Namun, dia tidak memedulikan orang-orang dari keluarga Hermanus. Dia menyuruh Yoga mengambilkan sebuah kursi dari dalam toko agar dia bisa duduk. Selain itu, yang lainnya berdiri atau berjongkok di depan pintu. Mereka sudah cukup muak menunggu. Bobby sendiri entah sudah menghisap berapa batang rokok. Setelah mengirim surat kaleng pada tuan muda keluarga Aditama, dia awalnya mengira dia bisa masuk dan bekerja di Aditama Group. Tak disangka, dia tidak mendengar apa-apa lagi setelah itu. Jangankan masuk ke Aditama Group, dia bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan kecil. Tidak ada yang mau memberinya pekerjaan. Selain dia yang kehilangan pekerjaan yang lainnya juga terkena dampak. Yang berbisnis, pelanggannya direbut oleh saingan dan jadi rugi besar. Bobby tahu jelas, ini semua ulah orang yang mendukung Olivia dari belakang itu. Dia takut. Dia membujuk kakeknya untuk mengalah sedikit dan mengajak keluarganya untuk datang ke sini. Dia berencana untuk mengajak Olivia berbaikan. Selain itu, mereka juga datang ke sini karena ingin membicarakan perceraian Odelina dan Roni hari ini. Rita membawa uang ke rumah sakit dan menemui Adi. Wanita itu meminta tolong pada keluarga Hermanus untuk membujuk Odelina agar tidak bercerai. Mata Adi langsung berbinar saat melihat uang. Dia langsung menerima uang yang diberikan wanita itu dan mengiyakannya. Jadi, dia membawa semuanya datang ke sini dan datang menemui Olivia terlebih dahulu, seperti yang diminta Rita. Kamu bisa-bisanya membuat para orang tua menunggu selama ini, kata Adi dengan marah begitu Olivia turun dari mobil. Olivia dan Stefan menggandeng nenek Sarah yang masih sehat dan bugar masuk ke dalam toko bersama. Dia menjawab dengan datar, aku nggak menyuruh kalian untuk menunggu di sini. Nenek Sarah. Junia bangkit dan segera mengambilkan sebuah kursi untuk nenek Sarah. Lalu, dia berkata pada sahabatnya dengan suara kecil, Olive, niat mereka nggak baik. Mereka sudah menunggu lama di sini, sepertinya nggak akan pergi kalau nggak mendapatkan uang. Olivia menepuk tangan temannya itu, agar temannya bisa lebih tenang. Bab 540. Olivia, Yoga dan Bobby mengikuti kakek masuk, sementara yang lainnya tetap di luar. Ini suamimu. Adi mengamati dan menilai Stefan sejenak, menyimpulkan bahwa suami Olivia lebih baik dari suami Odelina. Pada saat yang sama, dia merasa tidak senang karena mereka tidak diberi uang mahar ketika kedua cucunya menikah. Mereka sudah membesarkan kedua cucu ini dengan sia-sia. Kalau putranya yang ketiga, ayah mereka, tahu akan hal ini, putranya pasti akan kesal. Meskipun orang tua mereka sudah tiada, kakek dan nenek mereka masih hidup. Seharusnya uang maharnya diberikan ke kakek dan nenek mereka, namun, Odelina dan adiknya menurut pada mertua mereka dan tidak memberi uang mahar sedikit pun padanya. Iya,
dia suami cucumu. Gimana? Ganteng, kan? Olivia berjalan ke samping Stefan dan meletakkan satu tangan di bahu pria itu, lalu dengan sengaja bertanya kepada kakeknya, kami pasangan yang serasi, kan? Adi diam saja. Dia bertanya kepada nenek Sarah, kamu? Aku neneknya Stefan. Ternyata keluarga pihak pria. Adi mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Setelah menghisap rokoknya, dia berkata, Olivia nggak bilang pada kami kalau dia menikah. Kami nggak tahu keberadaan kalian, ini pertama kalinya kita bertemu. Kudengar, Olivia masih belum mengadakan resepsi pernikahan. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang akan kalian berikan sebagai uang maharnya. Rumah, mobil, apa semuanya sudah disiapkan. Orang tua Olivia memang sudah tiada, tapi kakek dan neneknya masih ada. Meskipun kami sempat bertengkar hebat dulu, itu tetap nggak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah kakeknya. Uang mahar yang kalian berikan pada Olivia seharusnya diberikan pada kami. Kalau nenek Sarah sama seperti kebanyakan nyonya kaya lainnya, dia pasti akan langsung marah saat mendengar perkataan Adi yang langsung mengungkit uang mahar saat pertama kali bertemu. Namun, dia malah tersenyum dan berkata, Pak, kami tentu akan memberikan uang maharnya, tapi kami akan memberikannya pada Olivia. Lalu, terserah Olivia mau ngapain dengan uang tersebut. Itu urusannya. Kami nggak akan ikut campur. Maksud perkataannya adalah, kalau keluarga Hermanus ingin keluarga Aditama memberikan maharnya untuk mereka, Olivia harus setuju terlebih dahulu. Keluarga Hermanus sudah berkali-kali cekcok dan berkelahi dengan Olivia, tapi mereka malah mau merebut uang mahar Olivia. Mereka tidak berkaca dan tidak sadar mereka tidak memiliki hak itu. Adi terdiam. Olivia, kakakmu mau cerai. Adi tahu dia tidak akan mendapatkan uang mahar itu dari Olivia, jadi dia mengubah topik pembicaraan dengan kesal, yang juga merupakan salah satu alasan utama mengapa mereka datang hari ini. Kakek benar-benar terinformasi dengan baik, kata Olivia dengan sinis. Dia bisa menebak, mungkin keluarga pamungkas yang ingin membatalkan perceraiannya, sehingga mendekati keluarganya dan meminta mereka untuk membujuk dirinya dan kakaknya. Dengan penampilan Odelina yang sekarang, kalau dia bercerai, siapa yang mau dengannya lagi? Dia sudah punya anak, kenapa bercerai? Suaminya sukses dan karirnya bagus. Meskipun harus pulang malam karena minum dengan klien setiap hari, itu bukan masalah besar. Asalkan suaminya masih tahu untuk pulang ke rumah, seharusnya kakakmu pura-pura nggak tahu saja. Kakek juga tahu apa yang pria itu lakukan padanya. Kakek juga marah, makanya kakek membawa paman dan bibimu ke sini. Kami mau membela kakakmu dan memberi pelajaran pada pria itu. Kalau pergi, kami akan pukul dia. Dia akan jera dan mulai sekarang akan bersikap baik pada kakakmu. Olivia, kakakmu paling mendengarkan perkataanmu. Dengarkan nasihat kakek, bujuk kakakmu agar jangan bercerai. Orang bilang, jangan sampai kita menghancurkan pernikahan. Kamu itu adiknya Odelina. Dia mau cerai, kamu malah nggak melarangnya. Suaminya berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena melihat kakakmu nggak punya keluarga yang bisa mendukungnya dari belakang. Sekarang, kami sebagai keluarganya datang untuk membelanya. Kami akan pastikan pria itu nggak akan berani menindasnya lagi, kata Adi, lalu melirik Stefan dan berkata pada Olivia, Olivia, apapun yang kami lakukan padamu dan kakakmu dulu, kami tetaplah keluargamu. Sebagai wanita kalau nggak punya keluarga yang bisa membela kalian dari belakang, kalian akan ditindas. Kalau harus memaafkan, kita harus memaafkan. Jangan terus memusuhi sepupu-sepupumu itu. Biarkan mereka bisa terus berbisnis dan bekerja. Adi tidak hanya membela keluarga pamungkas, tapi juga meminta maaf untuk anak dan cucunya. Cerita bersambung.